Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan bacakan sebuah sejarah lanjutan dari sejarah yang berjudul Dunia Baru Islam yang ditulis oleh Lothrop Stoddard, pakar sejarah dari luar Islam yang terkenal pada abad 19 yang menjadi sebuah rujukan bagi Presiden Soekarno untuk menjadikan referensinya buat bangsa kita agar kita mengerti bahwa kebangkitan Islam itu memang ada, yaitu dari Arab Saudi, yaitu yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Memasuki masih di bagian kedua, bab kedua, yaitu pan-islamisme, bagian ke-10 yang berjudul Sir Theodore Morrison melukiskan sikap muslim liberal. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin menyukai kantor pos, kereta api, dan cara-cara modern lainnya yang mempercepat saling tukar ide-ide. Tiap negeri Islam berhubungan dengan tiap negeri Islam lainnya secara langsung dengan utusan-utusan istimewa, pilgrim, pengembaraan, perniagaan, dan perantaraan pos. Secara tidak langsungnya adalah perantaraan surat kabar, buku risalah, lembaran, dan berkala. Saya berjumpa dengan surat-surat kabar Mesir di Baghdad, Teheran, dan Peshawar, surat-surat kabar Istanbul di Basra dan Bombay, surat-surat kabar Kalkuta, di Al-Mahmarah, Karbala, dan Pos Said, dan juru-juru propaganda khusus pan-islamisme, terutama juru-juru dakwah tarikot-tarikot keagamaan bertebaran di mana-mana, membangkitkan kefanatikan umat, mengembara dalam bermacam samaran sebagai saudagar, penyiar, pelajar, dokter, pekerja, peminta-minta, fakir, berlagak tolol, atau sebagai penyanyi, di mana saja mereka disambut baik oleh mukmin dan mereka dilindungi dari mata-mata kekuasaan penjajahan Eropa. Ditulis oleh Rin Marabot El Khawan. Tambahan lagi, kini dalam dunia Islam tersebar kepercayaan yang dianut oleh golongan liberal dan khaufinis, sekalipun dengan alasan yang berbeda-beda, bahwa Islam tengah memasuki kurun Renesan dan kejayaannya kembali. Berkata Sir Theodore Morrison, tidak seorang muslim pun yang percaya bahwa peradaban Islam telah mati atau tidak mampu untuk berkembang lagi. Mereka mengakui bahwa ia telah jatuh, bahwa ia menderita karena terlalu membanggakan masa lalu, karena purbasangka dan faham skolastik yang fanatik dan sempit, tetapi tidak seperti kegelapan alam pikiran Eropa dalam abad pertengahan. Mereka percaya bahwa juga Islam kira-kira tengah mengalami renesansnya, maksud pembaharuannya, kelahirannya, bahwa ia tengah mendapat dorongan dari ajaran-ajaran barat yang akan membawanya cepat kepada aktivitas yang segar, dan bahwa gejala-gejala dari kehidupan ini tengah menyatakan diri di mana-mana. Sir Theodore Morrison melukiskan sikap muslim liberal, bagaimana perasaan seorang penganut pan-islamisme dengan sentimen anti-barat digambarkan oleh seorang Mesir, Yahya Siddiq, dalam bukunya yang terkenal The Awakening
of the Islamic Peoples in the 14th Century of the Hijrah. Buku ini menjadi lebih menarik karena seluruh pendidikan penulisnya adalah orang Barat. Ia mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Prancis di Toulouse dan jadi hakim di pengadilan Mesir. Meskipun ia menulis hampir 10 tahun sebelum pergolakan, Yahya Siddiq dapat meramalkan bahwasannya perang dunia. Meskipun ia menulis hampir 10 tahun sebelum pergolakan, Yahya Siddiq dapat meramalkan bahaya perang dunia. Ia menulis, awas kekuasaan-kekuasaan besar ini tengah menghancurkan dirinya sendiri dalam pembangunan persenjataan yang dahsyat. Mereka mengukur masing-masing kekuatan dengan pandangan yang menantang. Mereka ancam-mengancam, membentuk persekutuan yang selalu dilanggar, memberi alamat akan kegoncangan dahsyat yang akan memberantakan dunia dan meliputinya dengan puing api dan darah. Masa depan di tangan Tuhan dan tak ada yang kekal kecuali kehendaknya. Yahya Siddiq menganggap dunia barat sudah rusak. Apakah ini berarti, tanyanya, bahwa Eropa, penuntun kemajuan kita, telah mencapai puncak evolusinya? Apakah ia telah kehabisan tenaga hidupnya karena terlalu memboroskan kekuatan dalam 2 atau 3 abad ini? Dengan kata-kata lain, ia telah lumpuh karena usia tua dan terpaksa segera menyerahkan peranan peradabannya kepada bangsa-bangsa lain yang kurang degenerasinya, yang kurang penyakit syarafnya, yaitu lebih muda, lebih kuat, lebih sehat daripada dia. Menurut anggapan saya, ciri-ciri yang jelas kelihatan pada Eropa sekarang dan ekspansi kolonialnya yang kelewat batas berarti bukan kekuatan tetapi sebuah kelemahan. Meskipun telah mempunyai kebesaran, kekuasaan dan kemenangan, Eropa dewasa ini lebih berpecah belah dan rapuh daripada sebelumnya dan tidak dapat menyembunyikan kekosongannya, penderitaannya dan kecemasannya. Takdirnya sudah pasti dekat. Kontak Eropa dengan Timur menghasilkan bagi kita banyak baik dan banyak buruk. Baik dalam pengertian materi dan intelek, buruk dipandang dari sudut moral dan politik. Dilumpuhkan oleh perjuangan lama, dilemahkan oleh peradaban yang tinggi. Umat Islam jatuh ke dalam krisis yang tak terelakkan. Tetapi mereka tidak terpukul, mereka tidak mati. Bangsa-bangsa ini yang dikalahkan oleh kekuatan meriam tidak sekali-kali kehilangan persatuan mereka meskipun berada di bawah rezim-rezim yang menindas yang sudah lama dipergunakan Eropa dalam menjajah mereka. Saya telah mengatakan bahwa kontak dengan Eropa berguna bagi kami dilihat dari segi materi dan intelek. Apa yang diinginkan oleh pangeran-pangeran muslim yang maju untuk dimasukkan dengan kekerasan kepada rakyat muslim telah terwujud dengan berlipat ganda. Meskipun pesat majunya kita dalam dunia 55 tahun yang terakhir dalam ilmu pengetahuan, sastra dan seni, sehingga kita bolehlah mengharapkan menyamai Eropa dalam hal ini dalam waktu kurang dari setengah abad. Kurun baru telah mulai bagi kita dengan abad ke-16 ke-18 Hijriah. Abad bahagia ini ditandai oleh renaissance kita dan masa depan yang jaya. Nafas baru menjiwai umat Islam dari segala bangsa. Semua muslim telah digerakkan oleh keperluan bekerja dan belajar. Kita semua ingin mengembara, berdagang, mengumpulkan kekayaan, menghadapi bahaya. Di sana, di timur, di kalangan orang-orang Islam telah bangkit aktivitas yang menakjubkan. Semangat tak dikenal 25 tahun yang lalu. Sekarang terdapat public opinion atau pendapat umum yang sesungguhnya di seluruh timur. Penulisan itu menyimpulkan
Marilah kita berpegangan teguh dan marilah kita berharap dan berharap. Kita telah sampai di jalan kemajuan, marilah kita menikmatinya. Adalah kekejaman barat yang menyebabkan transformasi kita. Kontak yang terus-menerus dengan Eropa merangsang evolusi kita dan mempercepat kebangkitan kita yang tak terelakkan. Itu hanyalah perulangan sejarah kembali. Kehendak Tuhan berlaku sekalipun ditantang atau ditolak. Perwalian Eropa atas Asia makin lama makin tinggal nama saja. Gapura-gapura Asia Tengah ditutupi bagi orang Eropa. Sesungguhnya kita melihat di depan kita suatu revolusi yang tak ada caranya dalam sejarah dunia. Abad baru sedang menjelang. Apabila beginilah cara berpikir orang-orang pan-islamisme dalam tahun-tahun pertama pembukaan abad ini, dengan sendirinya pandangan mereka dibenarkan dan diintensifkan oleh perang dunia. Tenaga materi barat karena peperangan itu sudah banyak berkurang. Sedang martabatnya juga jatuh karena sifat perjanjian perdamaian dan perselisihan-perselisihan yang menyusul di antara mereka yang menang. Persaingan yang terjadi di antara Inggris, Prancis, Italia dan satelit-satelit mereka di dunia timur banyak memberikan harapan dalam pikiran orang-orang Islam dan kegelisahan dalam pikiran orang-orang Eropa. Seorang penulis Prancis baru-baru ini memperingatkan orang-orang Eropa sebangsanya, Islam tidak mengakui batas-batas penjajahan kita, dan menambahkan gerakan perkasa dari persatuan Islam yang dimulai oleh Jamaluddin Al-Afghani berjalan terus. Sikap mengancam dari Islam diperlihatkan oleh agitasi yang berkobar-kobar selama 3 tahun terakhir di kalangan 70 juta muslim India terhadap pembagian kerajaan Utsmaniyah. Agitasi itu tidak terbatas di India saja, ia merata di seluruh dunia Islam. Dari situ Sir Tidore tidaklah membesar-besarkan hal tersebut ketika ia berkata, sudah waktunya bagi rakyat Inggris untuk menyadari keadaan yang serius yang sedang timbul di timur. Dunia Islam dari ujung ke ujung sedang dibakar oleh kemarahan disebabkan oleh pembagian Turki. Timbulnya pergolakan di pusat-pusat jauh seperti di Kabul dan di Mesir tidak lain dari gejala keberangan yang meluas ini. Saya berhubungan rapat dengan orang-orang Islam India lebih dari 30 tahun lamanya. Dari itu saja merasa berkewajiban memperingatkan rakyat Inggris agar akan keberangan yang berkobar-kobar dalam diri orang-orang Islam atas rencana pembagian kerajaan Turki itu. Rupanya diplomat-diplomat di Versailles mengira bahwa di luar daerah tumpah darah Turki tidak ada simpati terhadap Turki. Ini adalah kesalahan besar. Cukuplah Tuhan menjumpai orang Islam di London untuk mengetahui betapa membaranya api kemarahannya. Di India sendiri, masyarakat Islam dari Pesjawar sampai ke Acrot mendidih panas hati mereka karena soal itu. Wanita-wanita Islam dalam harim-harim menangisi hal tersebut terseduh-seduh. Saudagar-saudagar yang biasanya tidak ada perhatian terhadap soal-soal politik meninggalkan toko-toko dan kantor mereka untuk menyusun protes dan petisi, sampai-sampai ulama-ulama kuno dari Dubon dan Natwatul Ulama yang mencilkan diri jauh dari dunia modern keluar dari langgar dan pondoknya untuk menyanggah penghancuran Islam. Agaknya segi yang paling serius dari keadaan itu ialah didesaknya golongan muslim liberal untuk memihak politik pan-islamisme. Walaupun golongan liberal ini terbuka pemikirannya terhadap ide-ide barat dan tak suka pada kecenderungan-kecenderungan Calvinis dan reaksioner dari pan-islamisme, permusuhan Eropa memaksa mereka untuk mengadakan persekutuan dengan golongan pan-islamisme dan nasionalis, sekalipun buat sementara. Hal itu dilakukan mereka meskipun mereka tahu bahwa apabila terjadi sesuatu seperti jihad,
akan membawa akibat pemisahan timur dari barat, yang akan menghentikan arus kemajuan dari barat, menguntungkan golongan fanatik dan reaksioner, dan mungkin mengundurkan reformasi modern untuk beberapa generasi. Agaknya adalah gejala dari semangat perang yang menjadi-jadi dalam Islam. Cepatnya tersebar dua gerakan pemurnian baru, Al-Ikhwan dan As-Salafiyah. Agaknya adalah gejala dari semangat perang yang menjadi-jadi dalam Islam. Cepatnya tersebar dua gerakan pemurnian baru, yaitu Al-Ikhwan dan As-Salafiyah. Gerakan Al-Ikhwan tumbuh dengan diam-diam kira-kira 10 tahun yang lalu di pedalaman Arab Najd. Ia adalah pertumbuhan yang langsung dari gerakan Wahabi. Antara keduanya tidak terdapat perbedaan hakiki. Demikian cepat perkembangan Al-Ikhwan sehingga kini ia menguasai seluruh Najd. Ia dikepalai oleh seorang pemimpin padang pasir yang perkasa, yaitu Ibnu Saud, yang mengepalai gerakan Wahabi 100 tahun yang lampau. Diberitakan bahwa kefanatikan Al-Ikhwan adalah luar biasa. Citahnya ialah impian Wahabi lama, yaitu pemurnian kembali dunia Islam. Gerakan As-Salafiyah mulai di India, lebih diam-diam daripada Al-Ikhwan di Najd. Selama beberapa tahun yang akhir-akhir ini, ia berkembang luas di seluruh dunia Islam. Semangatnya seperti juga Al-Ikhwan adalah pemurnian yang fanatik. Pengikutnya kebanyakan terdapat di kalangan organisasi-organisasi Darwish. Fenomena demikian ditambah dengan yang lain lagi menunjukkan bahwa perdamaian di timur tidak akan bertahan. Demikianlah segi-segi agama dan politik dari pan-islamisme. Sekarang marilah kita tinjau aspek-aspek dagang dan industri yang boleh disebut dengan ekonomi pan-islamisme. Ekonomi pan-islamisme merupakan akibat langsung dari meresapnya ide-ide barat. 50 tahun yang silam, ekonomi dunia Islam masih seperti abad pertengahan. Peraturan syariat Islam seperti penghargaan riba tidak memungkinkan kehidupan ekonomi dalam pengertian modern. Perdagangan dan perindustrian kecil yang ada umumnya berada dalam tangan penduduk yang beragama Nasrani dan Yahudi. Tambahan lagi, seluruh kehidupan ekonomi timur diberantakan oleh saingan agresi barat. Penaklukan politik dunia Islam oleh Eropa berjalan sejajar dengan penaklukan dalam bidang ekonomi yang lebih sempurna. Di mana-mana merembas arus barang-barang murah Eropa yang dibikin banyak sekali dengan mesin. Tidak jauh di belakangnya menyusul modal Eropa yang menawarkan dirinya dengan minta pinjaman dan konsesi. Satu kali permintaannya itu dikabulkan, maka terintislah jalan untuk dominasi politik Eropa. Demikianlah kisah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Jika kita membaca dari awal bagian ke-10 ini, kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perjuangan umat Islam pada saat itu sungguh dalam kehancuran, diserang dari berbagai negara Eropa yang membuat setiap golongan-golongan Islam pada saat itu rapuh dan tidak bisa bersatu dalam menghadapi perlawanan ideologi barat. Meskipun pada saat itu terdapat Islam liberal yang mencoba untuk mendapatkan lewat politik dan kemajuan peradaban barat untuk dimasukkan ke dalam dunia Islam, tapi masih saja lemah. Tapi di balik itu, kelemahan itu, orang-orang Eropa takut karena dari dalam dirinya sendiri mendapatkan perpecahan antara Inggris, Prancis, Italia. Setelah pembagian
dengan hancurnya dinasti Utsmaniyah. Pembagian-pembagian dan pembubaran kehancuran dari dinasti Utsmaniyah ini membawa dampak yang amat berat bagi seluruh umat Islam, lebih-lebih di India pada saat itu yang rakyat Islam, orang Islam di sana semua pada menangis dan bersedih karena kehancuran umat Islam. Tapi hikmah semua di balik semua itu, rupanya ada gelombang yang melahirkan dua golongan, yaitu golongan yang digelari Al-Wahhabiyah yang dikatakan oleh Lothrop Stoddard ini adalah gerakan Al-Ikhwan, dan gerakan As-Salafiyah yang dimulai di India. Ikuti terus semua apa yang ditulis oleh Lothrop Stoddard ini sampai akhir, karena kisah sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard ini adalah sejarah yang cukup objektif, yang bisa untuk menjadi bahan referensi kita untuk memahami sejarah pada abad 18, abad ke-17, abad ke-16, ke-17, ke-18, dan ke-19 hingga sekarang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.